Kenapa nggak dimasukin itu semua? Jujur aja pada sejarah gitu. Tapi pun kalau misal itu terlalu utopis ya untuk mengharapkan pemerintah memasukkan itu dalam buku pelajaran, sumber-sumber lain tuh semakin banyak sekarang. Dan pemberedelan buku tuh nggak seperti masa yang mana gitu kan. Sekarang buku-buku itu makin masif, terbitan margin kiri, komunitas bambu. Wah, itu jauh lebih berbahaya daripada Laut Bercerita itu, teman-teman. Itu Belum yang Jakarta bajakan juga kan. Jakarta Method, riwayat terkubur, dalih pembunuhan. Nah, itu wah kalau kalian baca itu lebih berbahaya ketimbang Laut Bercerita atau Pulang. Alwi Johan Yogatama. Iya, Akhirnya halo. bisa ketemu. Selamat datang di Gutok. Selamat datang. Sehat, Alwi? Aku manggilnya Alwi aja ya. Silakan manggil Alwi, boleh apapun. Kembali lagi selamat datang di Gutok. Terima kasih waktunya. Kita akan ngobrol ke depan. Seperti Gutok pada umumnya, kita akan menggali opini terkait apa yang selama ini Alwi geluti, yaitu buku, sejarah, negara Indonesia, Dan literasi pastinya. literasi dan lain-lain. Semoga menarik nanti ke depannya. Biasanya di Gutok seperti narsum-narsum yang lain, kita akan ada kuis. Oke. Biasanya lebih kan kontennya Waduh. trivia sejarah nih. Sekarang saya yang giliran ditanya. Waduh, deg-degan juga nih. Kontennya segmen ini untuk opening namanya Trivia Indonesia. Oke. Kalau tadi ngaku ketika ngobrol udah follow Genef itu dari SMA ya Dari SMA. paling nggak tahu lah. Waduh, iya. Alwi ini sepertinya udah narsum ke 115 semenjak Gutok ini ada dari awal. Wow. Nah, ini dari semua narsum yang bisa berhasil menjawab 5-5-nya baru satu orang. Aduh, pressure. Jadi kalau ada yang salah, normal. Normal. Dan kita lihat nih seberapa Genevinya Alwi. Oke. Kita mulai, siap? Siap. Yang pertama, kota tertua di Indonesia adalah, mesti tahu ini sejarah soalnya. A. Palembang, B. Salatiga, atau C. Kediri. Palembang. Oke, mesti tahu. Tapi semoga benar. Yang kedua, di manakah titik tengah Pulau Jawa? A. Salatiga, B. Wonosobo, atau C. Magelang. Magelang. Kita lanjut, yang ketiga, kota dengan suhu terdingin di Indonesia. Terdingin. Oke. A. Kota Mulia, B. Sukabumi, atau C. Mobago. Saya pilih jawaban yang aneh aja, Mobago. Mobago, oke. Berikutnya nomor 4, film pertama yang diproduksi di Indonesia. Saya nggak usah dikasih ABC-an. Lutung Kasarung jawabannya. Oke. Saya mempelajari film. Kalau yang produksian orang Indonesia itu Darah dan Doa. Karya Usmar Ismail. Udah jelas tuh. Oke. Keempat bener. Terakhir, kalau Serambi Mekah itu Aceh, kalau Serambi Madinah mana? Aduh, aku pernah dapat ini. A. Gorontalo, B. Padang, atau C. Demak. Oh, good lord. A, apa? Gorontalo. B. Padang, atau C. Demak. Saya dulu pernah ziarah Wali Songo di Kadilangu, jadi ya Demak. Insting. Oke. Kita review. Yang pertama tadi, kota tertua, benar, Palembang. Sejauh prasasti yang ditemukan, itu tuh Palembang tuh berdiri dari tahun 682 Masehi. Tertua kedua Salatiga tahun 750 Masehi, Kediri 879 Masehi. Udah lebih tahu lah. Bener satu. Lumayan, satu ya. Di tengah Pulau Jawa, tadi jawab Magelang. Geser dikit, yang bener Wonosobo. Tetanggamu kan, berarti. Alwi ini dari Temanggung ya. Di mana itu tepatnya? Ya di kota Wonosobo. Di kota Wonosobo. Letak titik tengahnya. Baca artikel Genevi ada tuh. Oke. Titik tengah Wonosobo. Ada yang ngukur gitu waktu itu. Titik tengahnya Wonosobo, Pulau Jawa. Kota dengan suhu terdingin. Yang benar tuh Kota Mulia. Kota Mulia itu di Papua Tengah. Itu sampai ke 9 derajat. Jadi kota ini atau kabupaten ini desanya tuh di atas 2400 mdpl. Oke. Kalau Mobago di Sulut, Sulawesi Utara. Masih hanya bener satu nih. Tadi yang film jelas bener. Lutung Kasarung. Bandung ya. Itu Sinefil lur. Akhirnya membuka bioskop di mana-mana. Tapi itu kan yang produksian bukan orang Indonesia. Iya benar, teman menampilkan cerita dan ada talent dari Indonesia di Bandung ya.
Serambi Mekah Aceh, kalau Serambi Madinah tuh di Gorontalo. Oh, Gorontalo. Astaga. Oke. Lumayan lah dapat 2. Dapat 2. Enggak lumayan itu ya udah. Dari 5 dapat 2. Oke. Ini bukan benar apa salahnya. Sebenarnya sama sih kalau Alwi bikin trivia di kontennya kayak wow factor ya. Ternyata. Oke. Semoga bisa belajar bareng ya. Belum salah-salah. Good. Oke, Alwi. Lahir di Temanggung, kalau di blognya tuh nulis lahir di pedalaman Temanggung. Pedalaman Temanggung. Memang sedalam itu ya rumahmu? Ya nggak sedalam banget, cuma untuk elemen dramatisir ya. Kalau saya itu waktu SMA itu sering bercandai gitu. Itu rumahnya Alwi itu saking pedalamannya itu pakai obor kalau berangkat sekolah, ada babi hutan gitu. Cuma itu elemen hiperbola. Saya di kaki Gunung Sindoro, tepatnya di Kecamatan Kledung. Oke. Mulai menulis tahun 2015 hingga sekarang. Tulisannya tuh opini, esai, dan kebanyakan sambat. Ya sekarang kalau nggak sambat terus mau ngapain? Nah, itu dia. Membaca dan nulis setiap hari agar nggak pikun di masa tua. Mencintai buku seperti cintanya terhadap ayah dan bunda. Ini radikal dan anti kemampanan. Ciri khas anak muda. Lalu di blog itu juga masih Alwi itu nulis dulu pernah kerja sebagai video editor atau videographer di salah satu kantor di Jakarta. Terus di blog itu ada kalimat yang menurutku menarik. Sebagai editor video ya ini. Editor video, aku juga belajar bahwa cut itu tidak hanya sekedar teknik editing, tapi juga decision making. Oh, itu jelas itu. Bahkan editing itu cut itu sangat politis itu. Apa yang dimasukkan, apa yang enggak itu, sangat tergantung dengan background kita masing-masing gitu. Oke, nanti ada pertanyaan di situ. Tapi di akhir tulisan itu ngutip omongan masmu atau kakakmu yang bilang ketika kamu ada keputusan untuk resign waktu itu. Pilih levelmu sendiri. Itu yang membedakan kehidupan dengan permainan. Keren. Kok bisa akhirnya muncul kalimat itu tuh ketika nulis tuh kayak gimana? Nah, karena masku itu emang suka main game, Mas. Suka main game. Kalau game kan level-levelnya udah ditentukan sama developernya. Nah, sementara dalam hidup, kamu bisa menjadi PNS, kamu bisa menjadi gembel radikal kayak Hairil Anwar. Nah, itu kamu punya pilihan itu loh. Dan kebetulan saya punya pilihan itu. Jadi ya, itulah yang membedakan antara kehidupan. Saya bisa memilih jalur, nggak harus didikte, ini PNS kamu. Nggak, tapi saya mau mengambil jalur saya sendiri gitu. Nah, kalau game kan kita cuma menikmati yang sudah disediakan. Sementara manusia punya pilihan. Nah, kalau tadi nyebut Hairil Anwar tuh kan kemarin akhir-akhir ini ada di Twitter kan ramean popular opinion. Opinimu kan juga lumayan rame tuh soal itu. Dan yang sosok Hairil Anwar terutama banyak yang bikin opini-opini terkait tulisannya juga. Nanti kita bahas. Oke. Sebelum ke semuanya tuh, Alwi kan terkenal idealis ya, dari kontennya, terus semoga. cara diskusi, buku-buku yang dipilih, buku-buku yang dijadikan konten, gitu-gitu. Bahkan kemarin juga ketika kontennya di Jogja ada satu lapak yang isinya jualan buku kiri. Di konten YouTube kan ada. Bayangin kalau ini ngomong kalau ini dijual di masa tertentu, itu pasti udah nggak tahu nih entah bukunya yang hilang atau penjualnya. Gak usah mancing-mancing, Mas. Nah ini kan ya kita bisa jadi objektifikasi dulu lah anak muda. Memang ya kalau Tan Malaka kan bilang ya, yang tersisa dari orang itu sebenarnya idealismenya. Kurang lebih seperti itu. Kalau Alwi sendiri nih, seperti apa idealisme yang untuk bisa dimiliki kita nih atau generasi anak sekarang? Kalau saya sih idealisme tiap orang itu berbeda-beda, Mas, dan tidak bisa dipukul rata. Kalau saya idealisme itu adalah bebas menentukan jalan saya sendiri. Makanya kalau saya disuruh kamu jadi PNS, nah rasa untuk ingin menentang itu semakin besar gitu. Jadi ketika saya disuruh-suruh gitu, saya nggak, rasanya tuh ada yang terusik dalam hati gitu. Nah, sementara di sisi lain, Mas, itu ada orang yang idealisme itu ya hidup, beranak pinak, dan kawin, beranak pinak, dan berbahagia itu kalau kata Hairil Anwar. Dan it's okay untuk seperti itu. Manusia itu punya jalannya masing-masing, pun saya juga tidak memaksakan. Hidup itu harus banyak pilihan, kamu harus menentukan jalanmu sendiri, nggak harus seperti itu. Kadang kan ada kondisi-kondisi yang misal katakanlah sandwich generation, mereka nggak bisa memilih gitu. Dan alhamdulillahnya saya lahir dalam keluarga yang tidak kesulitan secara ekonomi, jadi saya punya pilihan itu tersedia di sana. Dan rasa-rasanya jika saya tidak mengambil pilihan itu, hati itu kayak berdosa gitu. Kenapa saya nggak ambil?
padahal it's there gitu. Kalau kata itu pendaki Everest, kenapa kamu mendaki Everest? Because it's there. Ya, kenapa aku nggak ambil pilihan itu? Because it's there. Gitu. Kalau Bang Firsa tuh bilang sebenarnya hidup tuh bukan pilihan. Pilihannya udah ada, tinggal kita tuh milih. Ya, itu dia. Sama ada quote-nya lagi tuh bilang kalau mendaki gunung tuh kayak kita hidup tuh semuanya jalannya terjal, tinggal jenis batunya yang berbeda. Nah, itu dia. Setuju. Terus kan Alwi kan cukup populer, nggak cukup sih sekarang populer terkait konten-konten tentang sejarah. Ada nggak? Kan lulus Ilkom ya, Unpad. Bukan benar jurusan di sejarah. Momen apa sih yang bikin suka nih dengan sejarah? Nah, pelajaran sejarah dulu. Oke, pelajaran sejarah. Biasanya orang-orang suka sejarah itu pemantik gitu atau katalis gitu kalau dalam film itu guru sejarah. Dia itu biasanya guru sejarah itu storytellingnya bagus, segala macam, banyak kan. Gita Wirjawan salah satunya yang menekankan pada guru itu storytellingnya harus bagus. Sementara guru sejarah SD, SMP, SMA saya ngantuk semua, ngantuk itu. Bu guru, Pak guru, muridnya. Ya memang seperti itu. Sudah tua kan, guru-guru orde baru gitu. Mereka cuma ya udah, yang penting asal nilainya oke gitu. Bahkan guru-guru saya itu kalau misal ujian akhir gitu kan, itu pakai soal tahun lalu. Jadi kami itu belajar itu bukan belajar membaca, belajar baca LKS, buku paket, itu enggak. Tapi mempelajari soal tahun lalu dan menghafalkannya. Karena kadang ABC-nya itu tidak diubah. Nah itu, kan anak-anak SMA kan pinter nih. Belajar nih hafalin ABC-nya. Itu kan apa itu? Apakah itu esensi betul-betul mempelajari sejarah? Itu begitu dangkal gitu. Dan saya tuh tumbuh di lingkungan sekolah yang seperti itu. SD, SMP, SMA. Nah, kadang kalau misal guru sejarah itu bikin soal, itu ada polanya. Misal, kamu nggak tahu nomor 3 apa jawabannya. Nomor 1 A, B, wah nomor 3 pasti C. Karena pasti jawabannya lurus gini, silang-silangnya gitu. Dan cuma diubah-ubah aja itu. Dan saya tidak menemukan esensi sejarah, belajar sejarah itu seperti apa di SMA. Bahkan ketika saya tanya sejarah gitu, katakanlah ya, aku pernah bertanya gini, aku inget banget, Pak, apa sih bedanya Silk Road sama Spicy Road gitu. Terus gurunya malah bilang gini, wah Alwi itu sudah tahu, itu cuma ngetes aja gitu. Lah gitu kan menjadikan saya males gitu, ngapain sejarah. Jadi kebanyakan pelajaran sejarah, saya tidur. Nah, itu bentuk apa perlawanan saya kepada guru yang membosankan itu. Dan titik pelatuknya untuk saya jatuh cinta pada sejarah, waktu itu SMA, kalau nggak salah, kelas 3 atau kelas 2, saya diajak ke Gramedia sama orang tua saya. Dan entah kenapa saya itu mengambil buku, judulnya Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat. Tahu kan, Mas? Nah, saya nggak tahu apa yang mendorong saya untuk mengambil buku di rak itu. Cuma saya waktu itu jatuh cinta banget sama novel. Novel kan harganya 60-80. Itu buku harganya 120-an. Entah kenapa saya ambil buku itu dan beli. Dan ketika buku itu kan udah dibaca. Sisa 1 udah dibaca, segelnya udah buka, saya tanya, ada nggak yang masih segel plastik? Nggak ada, hanya tinggal 1 itu, dan udah tertekuk-tekuk, dan saya tetap membelinya. Terus ketika saya angan-angan lagi sekarang, itu seperti diarahkan semesta gitu loh, kamu itu harus baca buku ini. Dan ketika baca buku itu, sejarah menjadi semakin mengasihkan, Mas. Wah, ternyata Soekarno dulu tuh suka nyontek, segala macam kan. Itu yang sejarah-sejarah trivia itu malah menjadikan saya jatuh cinta pada sejarah. Dan itulah titik pelatuk saya untuk jatuh cinta pada sejarah. Dan ketika UTBK masuk itu, saya sama sekali tidak belajar buku-buku paket, buku-buku les-lesan, tapi saya hanya membaca buku-buku biografi. Dan ya nilainya tinggi. Karena memang sejarah itu nggak harus dihafalkan, dipahami itu kuncinya. Oh, iya. Kayak tadi tuh nyebut Gramedia, sering mengaitkan GNFP dengan Gramedia karena logonya hampir sama G. Oh iya, gitu. Padahal sebenarnya kami nggak ada hubungannya dengan Gramedia. Kembali ke sejarah. Tadi bilang katalis, storytelling harus bagus, hafalan, terus tidak mendapatkan esensi ketika belajar sekolah dan menemukan buku, akhirnya mendapatkan sendiri jalannya untuk belajar dan suka dengan sejarah. Tapi masih banyak orang yang mungkin di sekitaran kita atau sekolah menganggap sejarah itu sebenarnya pelajaran hafalan. Kalau Alwi sendiri melihatnya kayak gimana? Masih ada yang menganggap seperti itu. Kuno. Norak kalian. Karena sejarah kalau dihafalkan pasti bakal lupa. Tahun-tahun itu nggak usah dihafalin.
kalau kita paham esensi ya, kalau misal kata apa Simon Sinek gitu kan, start with why. Kalau paham why-nya kenapa sesuatu itu bisa terjadi, itu tahun-tahun itu pasti bakal hafal di luar kepala dengan sendirinya. Dan yang kurang diajarkan di sekolah-sekolah kan, mengapa mempelajari sejarah? Itu kan nggak diajarkan. Kenapa coba? Kami dulu waktu, nggak tahu kalau sekarang, kalau dulu waktuku ya sejarah dibaca, benar dibikin ulasan, ulangan, UASnya itu sama, soalnya sama tahun lalu. Nah itu apa itu? Itu kan hanya dalam ranah how atau mungkin what ya, yang mana itu sangat dangkal. Nah, itu. Jadi sebenarnya kalau malah semakin menganggap itu hanya hafalan, semakin gampang untuk lupa. Dan nggak apa ya, nge-grasp the essence of history gitu. Kan ada anggapan kalau peran sejarah itu bisa mempengaruhi atau membentuk pikiran orang. Dan mungkin kita tahu sendiri kalau yang mungkin belajar sejarah dan tahu bagaimana Indonesia ini berjalan, membentuk juga kan pikiran sampai sekarang, sampai ke semua sektor. Setuju nggak dengan itu? Setuju banget. Salah satunya kan salah satu apa ya, topik atau bagian sejarah yang saya dalami gitu kan tentang 65 gitu. Itu kan sangat mempengaruhi perspektif sekarang gitu. Kalau misal saya bahas-bahas tentang 65 itu, ketakutan terhadap itu partai tertentu itu masih ada. Masih ya? Masih banyak banget. Kan sekarang, sorry tak potong, itu kan pembahasan terkait 65 kan teman-teman bahkan masih SMA mungkin atau mungkin seumuran awal kan sudah harus mungkin bisa sudah tahu lah pembahasan apa sih zaman dulu di kita. Dan itu kan paling enggak ada cut off generation katanya. Nah kembali ke situ tuh, apakah di generasinya Alwi ini atau mungkin di adik-adik kelasnya Alwi itu concern terhadap membentuk ulang pola pikir terkait sejarah kita itu masih ada? Ada ke arah mau mempelajari, apalagi ketika sumber-sumber yang bukan dari buku pelajaran itu mulai dilirik sejarah 65 itu sebenarnya seperti apa. Akan tapi ketakutan itu yang masih kuat banget itu di orang tua kita, generasi di atas saya. Itu ibu saya kalau misal saya bahas tentang 65, oh jangan gitu dong, ibu yang deg-degan gitu. Karena ibu saya PNS. Tanya balik nggak, kenapa bu kok deg-degan gitu? Mereka itu, dan bahkan ibu saya itu yang kategorinya educated lah ya, PNS yang benar-benar terpelajar pun tercuci otaknya gitu. Oh, itu Gerwani itu kan membunuh-bunuh, menari-nari dengan telanjang. Itu masih ada dan dipercaya. Nah, itu kan kalau misal nggak ada yang untuk mempelajari ulang generasi saya dan di bawah saya. Menyuarakan terus-menerus. Menyuarakan tentu saja. Itu apakah akan seperti itu selamanya gitu. Dan itu benar-benar jahat menurut saya. Tidak ada kemanusiaan. Kalau berita terkini akhir-akhir ini kayak Kementerian Kebudayaan ingin menyusun ulang katanya terkait sejarah-sejarah di Indonesia, itu menurutmu gimana tuh? Ya 65 lah dimunculin di buku pelajaran. karena gini ya, apa yang dipelajari di buku sekolah itu quote unquote itu hanya untuk kestabilan bangsa, jadi nggak dimasukkan. Kenapa sih nggak dimasukkan? Kenapa nggak dimasukkan aja 65, ataupun kekerasan yang dilakukan PKI untuk meraih kekuasaan, itu kan kiai-kiai pondok pesantren juga dibantai. Kenapa nggak dimasukin itu semua? Jujur aja pada sejarah gitu. Tapi pun kalau misal itu terlalu utopis ya untuk mengharapkan pemerintah memasukkan itu dalam buku pelajaran, sumber-sumber lain tuh semakin banyak sekarang. Dan pemberedelan buku tuh nggak seperti masa yang mana gitu kan. Sekarang buku-buku itu makin masif, terbitan margin kiri, komunitas bambu. Wah, itu jauh lebih berbahaya daripada Laut Bercerita itu, teman-teman. Itu belum yang bajakan juga kan. Jakarta Method, riwayat terkubur, dalih pembunuhan. Nah, itu wah kalau kalian baca itu lebih berbahaya ketimbang Laut Bercerita atau Pulang. Tapi harus dibaca ya. Harus bagi dibaca. teman-teman generasi muda sekarang ya. Itu baca itu, suarakan biar tahu pembandingnya. Karena katanya semakin kita tahu kan semakin kita tidak tahu. Dan ketidaktahuan itu harus dicari terus. Dan nambahin satu lagi Mas, sekarang itu juga tidak hanya berhenti di medium film gitu. Ada konten-konten kreator juga yang menyuarakan tentang isu ini. Dan juga film sih terutama. Dulu itu saya nonton film ini loh, Senyap sama The Act of Killing. Wah, itu langsung melihat, wah
harta karun apa? Nah, ternyata selama ini saya salah gitu. Itu menari-nari sambil bawa pakai kartu. Caca gitu kan, Anwar Tungu, Caca sambil bunuh-bunuh gitu. Wah, itu bener-bener kayak enlightenment gitu. Masa-masa apa? Dark Age terus kena langsung Renaissance. Gitu. Kalau periode sejarah, Wi, tertarik di bagian apa? Indonesia dulu deh. Indonesia dulu ya. Dulu aku tuh paling benci sama persiapan kemerdekaan, pra kemerdekaan. Karena kan itu diulang-ulang gitu. SD, SMP, SMA itu materinya itu apa Stovia, Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, terus muncul BPUPKI segala macem kan. Terus soal-soalnya tuh nggak mutu gitu. Bahasa Jepang dari BPUPKI adalah apa? Ketua BPUPKI adalah, nah itu hanya sebatas jawaban-jawaban what gitu, bukan why gitu. Siapa mengetik naskah? Nah, Sayuti Melik, mereka nggak dipelajari apa kontribusi Sayuti Melik sama SK Trimurti misalnya gitu kan, yang sangat besar. Atau misal yang menculik Soekarno ke Rengas Dengklok itu adalah salah satunya di NID. Nah, itu kan hal-hal yang sebenarnya menarik untuk dibahas. Dan saya merasakan itu membosankan, repetitif. Terus saya larinya itu ke sejarah dunia. Kenapa sih dulu kita nggak mempelajari Mongol, mempelajari Lenin, Hitler, segala macam, Mussolini. Hitler kalau makamnya di Surabaya. Garut. Di Garut. Di Garut. Nah, itu maka pelarian saya itu sejarah-sejarah dunia. Akan tapi ketika saya melihat kembali, terutama bukunya Bung Karno itu, ternyata, wah, hebat sekali ya sejarah Indonesia ternyata penuh dengan twist, penuh dengan punchline gitu. Maka saya bisa katakan periode sejarah favorit saya yang dulu membosankan, pra kemerdekaan, sekarang malah justru menjadi favorit saya, Mas. Karena itu seperti kalau di film itu kan ada 3 babak gitu kan. Nah, babak pertama itu ya Stovia itu sebagai katalis gitu. Terus babak kedua muncullah Tan Malaka dan kawan-kawan, Cokro Aminoto, Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya. Nah, terus kayak finalenya itu battle yang kalau di The Good, The Bad, The Ugly itu yang nah itu proklamasi kemerdekaan. Itu kayak final battle-nya gitu dalam film. Dan ketika kamu melihat pra kemerdekaan itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Soekarno punya sudut pandangnya sendiri, Hatta punya, siapa itu yang seperti Gajah Mada itu? Yamin punya, bahkan dituduh memalsukan catatan itu BPUPKI. Nah itu makin seru, bahkan twistnya itu juga ada di situ. Ini seperti film aja melihat. Yang dulu membosankan, sekarang saya malah jatuh cinta. Dan rasa-rasanya semakin saya baca tuh saya semakin nggak tahu, bener-bener dangkal banget pengetahuan saya. Dan bahkan mungkin juga banyak yang belum tahu kalau video rekaman proklamasi itu audionya rekaman sendiri. Rekaman. Jadi orang tahunya satu di situ, itu baca, padahal tahun itu hanya gambar atau foto, terus audionya direkam sendiri di hari yang berbeda. Nah, itu dia. Itu kalau tokoh sejarah Indonesia dan luar nih. Oke. Indonesia dulu aja kali ya. Favorit ya. Favorit boleh, menginspirasi boleh. Chairil Anwar, Mas. Aku tuh baca Chairil Anwar tuh aku melihat refleksi diriku sendiri gitu. Wah, ini orang nih aku banget nih, anti kemapanan. Dulu dia ada kan di bukunya itu, di buku Tempo itu dibilang, Chairil Anwar pernah kerja kantoran, 3 bulan dia langsung cabut. Wah, anjir nih aku banget ini. Terus diikutin, cuma setahun. Cuma agak-agak menjilat-jilat kapitalis lebih lama saja. Sama dia tuh kan hidupnya bohemia, dia sering nyolong buku, dia sering melakukan kegiatan-kegiatan yang aneh, terutama seks bebas di kawasan Senen. Dan fun fact, saya itu ngekos di Senen gara-gara Chairil Anwar. Wah, dulu saya ingin menyaksikan dulu tuh Senen seperti ini gitu. Dan biasanya tokoh sejarah itu lurus-lurus aja gitu. Hatta utamanya. Hatta itu ya mungkin ada sedikit kontroversi terkait reorganisasi tentara yang mengakibatkan Madiun 48 kan. Nah, lurus-lurus aja, jalan hidupnya tuh baik gitu. Soekarno ya mungkin dengan wanita segala macam, tapi mostly baik gitu, ke arah yang baik. Nah, sementara Chairil Anwar tuh melenceng sejarah gitu. Jadi ketika saya melihat sejarah dari sudut pandang seorang penyair, wah ternyata ini yang dirasakan dia gitu. Dan ya saya ingin suka banget mempelajari Chairil Anwar. Puisi-puisinya bagus dan dia itu seperti bisa memprediksi jalan hidupnya sendiri gitu dengan puisinya. Dengan puisi yang pada tahun 1943
dengan puisi yang berjudul Aku, yang judul aslinya adalah Semangat, yang aku ini binatang jalang gitu kan. Itu kan line terakhir kan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi kan. Nah, sementara di puisinya di tahun 49, kalau nggak salah di Derai-derai Cemara, atau di Yang Terempas ya, nah di antara dua itu, dia bilang, hidup hanya menunda kekalahan. Jadi kayak ada karakter development, yang dulu awalnya dia egois, ingin hidup 1000 tahun, terus di ending ketika dia sudah mau meninggal, dia bilang, hidup hanya menunda kekalahan. Dan itu, masterpiece. Menginspirasi ya, tapi mungkin ada beberapa yang negatif mungkin yang nggak diikuti juga. Nah itu yang suka jajan gitu, suka nyolong gitu. Jajan kopi nggak apa-apa. Nah. Kalau luar negeri ada nggak? Aduh, luar negeri saya suka nggak kepikiran lagi. Mungkin penulis aja kali ya. Banyak penulis yang menginspirasi, mungkin John Steinbeck. John Steinbeck itu dia karena saya suka karena etos menulisnya. Jadi dia menulis jurnal-jurnal gitu, untuk latihan dia nulis East of Eden. Dan dia maka saya itu meniru dia. Saya nulis setiap hari jurnal-jurnal itu, apa yang aku rasakan, apa kesusahan menulis ini. Nah, untuk persiapan nulis yang lebih besar. Nah, makanya itu catatan hariannya John Steinbeck itu malah diburu banyak orang kan. Ya, karena orang bilang, ngapain nulis jurnal? Nah itu John Steinbeck malah dicari-cari sekarang. Dan jurnalnya kemarin sempat kan banyak yang ngikutin tuh. Terus sempat bikin announcement kalau jurnalku nggak kulanjutkan karena gini. Ternyata sekarang dilanjutin lagi. Karena dulu ini terlalu nyebar aib mungkin ya. Wah banyak kali aibku itu di situ. Terus aku pas stop ya. Setelah stop ternyata banyak yang kecewa dan saya tidak mau membuat pembaca saya kecewa gitu sih. Dan sekarang lebih panjang ya? Lebih panjang. Dan aku usahakan itu setiap hari itu 1 beat gitu lah Mas, kalau dalam stand up itu ada setup, ada punchline-nya di belakang. Jadi dulu kan aku cuma 1 kalimat, terus 2 kalimat, 3 kalimat. Terus ya emang bener konsep merangkak dulu, berjalan baru berlari. Nah, gue merangkak dulu 1 kalimat, 2 kalimat, 1 paragraf. Habis ini 5 paragraf. Kalau misal dipaksa langsung, 5 paragraf. Itu bisa, cuma saya yakin tidak akan bertahan lama. Dan ada kemungkinan dibukukan, apakah kemungkinan ada di... Wah, enggak, itu tulisan persiapan. Mungkin kalau saya meninggal itu buat catatan, dulu Alwi hidupnya seperti ini ya, itu aja deh. Ada karakter development juga dari awal tulisan sampai terakhir. Kembali ke anak muda nih. Ngelihat pola perilaku generasi muda ya, atau generasinya Alwi nih. Indonesia sekarang, generasi muda Indonesia sekarang dalam mempelajari dan melihat sejarah negaranya sendiri, di sini Indonesia ya. Menurutmu itu seperti apa ketika kamu datang bikin konten trivial sejarah, kan ketemu beberapa teman-teman yang mungkin seumuran atau mungkin di bawah atau bahkan mungkin di atas. Ketika ada nggak sih obrolan terus melihat ternyata masih banyak juga yang masih belum melek sejarah yang sebenarnya seperti apa tentang negara kita, atau seperti apa? Kalau yang saya temui Mas, ada ke arah kecintaan kepada sejarah itu mulai sedikit demi sedikit mulai meningkat. Dan orang-orang itu pada melek, terutama ketika ada kegiatan-kegiatan yang dikemas dengan kekinian, walking tour itu Mas. Saya kaget. Aku kira aku orang paling pintar di Temanggung. Ternyata saya tidak ada apa-apanya ketika bertemu dengan orang-orang yang menjadi tour guide itu. Dia jago sekali dengan bidangnya gitu. Dan saya rasa itu ada arah perbaikan untuk melihat sejarah tidak hanya dari sekadar buku pelajaran. Dan pun sekarang katakanlah Guru Gembul, Felix Xiao, Salim Afilah, itu kan juga menyuarakan itu. Jadi pergeseran medium pun juga sangat memengaruhi sih. Apalagi ada katakanlah film yang kemarin tayang itu Exile. Nah, jadi anak-anak muda itu semakin mudah untuk mengunyah dan memamah sejarah. Semua tuh. Berima ya? Berima. Kalau cerita sejarah yang mengubah pandanganmu terkait negara kita nih, itu apa tuh? 65 Mas, pasti 65. Saya ketika dulu SMA, saya tuh taunya partai itu ya pure evil, pure jahat, iblis. Ada yang silet mata, ada yang mutilasi, tembak. Bayangkan dulu waktu saya SMA disuruh nonton film itu, dijaga sama tentara-tentara, nonton ini. Wah, ngeri itu. 3 jam itu. Saya tidur. Tapi bayang-bayangan kayak gerwani menari-nari itu terekam betul. Bener-bener propagandanya itu bener-bener kayak Nazi sih.
Nah, ketika saya membaca apa yang terjadi sebenarnya, wah, Mas tahu kalau misal nonton show stand up, itu kan ada endingnya, closingnya itu biasanya punchline kan. Wah, saya membaca buku-buku Jakarta Method, terus Riwayat Terkubur, itu punchline setiap show di setiap paragraf. Wah, bung, 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 bung. Waduh, ternyata negara ini busuk ya. Wah, ternyata ini yang disembunyikan. Dan ketika mempelajari itu, Mas, saya itu seperti ada, apa ya, menentang status quo gitu loh. Jadi makanya saya suka topik-topik 65, karena itu benar-benar tidak dipelajari. Dan ketika mempelajari itu, wah, benar-benar kelam sekali. Bagaimana pembantaian itu dilakukan. Bahkan yang bikin saya miris itu di Sungai Bantaran, Sungai Musi kan dulu ada apa buruh-buruh minyak gitu. Mereka di penjara, mereka buruh nggak tahu apa-apa. Buruh loh, di penjara, terus mereka diculik malam-malam, ditembaki, dibuang di Sungai Musi. Hanya karena tentara itu nggak bisa ngasih makan mereka. Nggak punya duit buat ngasih makan mereka. Nah itu kan kemanusiaannya itu di mana gitu. Dan itu sumbernya dari cerita atau dari buku? Dari buku, Riwayat Terkubur. Makanya kadang ketika saya membaca itu, wah ngeri sendiri. Kayak hatinya itu, ini kok orang bisa setega ini gitu terhadap manusia gitu. Nah makanya saya itu suka banget dengan, ini unpopular opinion sih, Ronggeng Dukuh Paruk lebih bagus daripada Bumi Manusia. Menurut saya ini, saya dibantai nggak masalah. Karena Ronggeng Dukuh Paruk itu bener-bener pro dengan kemanusiaan. Dia itu yang di buku pertama yang catatan buat emak itu, dia menjelaskan bahwa partai terlarang itu bunuh-bunuh tentara. Dan ketika di buku ketiga, Lintang Kemukus Dini Hari, dia menjelaskan bahwa tentara itu ya membantai-bantai orang yang benar-benar buta huruf, bahkan nggak tahu ini partai apa, yang cuma ikut nari-nari doang, yang dikasih fasilitas sama partai itu. Jadi Ahmad Tohari itu benar-benar tidak pro kanan, pro kiri, dia pro kemanusiaan. Dan saya membaca buku itu berkali-kali dan efeknya pasti berbeda dan selalu memberikan punchline gitu di setiap kali saya membaca. Kalau referensi bukunya kan banyak dan terutama di buku sejarah. Bagian sejarah Indonesia yang masih belum banyak diungkap dan belum dikaji, itu tuh apa kalau ya, 65. Melihat? Saya percaya itu 65. Karena gini, karena itu begitu kelam dan begitu gelapnya, itu seperti membuka luka lama yang sudah dijahit, itu dibuka lagi. Itu benar-benar menyakitkan, tapi apakah kita akan selamanya hidup dengan luka itu? Apakah kita tidak membuka luka itu terus dibiarkan untuk sembuh? Karena hanya di Indonesia, setahu saya ya, di buku Jakarta Method, itu Chile, Argentina, semua itu berdamai loh. Sementara Indonesia tuh minta maaf itu wah berat-beratan. Mengakui ada kejahatan itu berat-beratan. Karena apa? Karena kalau saya mengakui, katakanlah saya ingin calon presiden, saya punya keinginan untuk minta maaf kepada korban 65. Lah, nanti saya dicap PKI, siapa yang milih saya nanti? Nah, ada gandul-gandulan politik itu masih sangat kerasa banget di Indonesia. Dan itu yang benar-benar jarang diungkap. Cuma ya itu muncul lagi, semakin ditutupi kan akan muncul melalui medium-medium yang lain. Di awal dulu kan sempat ada rekonsiliasi tahun berapa tuh, 2019 kan? Jokowi kan ya? Jokowi. Nah, rekonsiliasi 65. Tapi setelah itu nggak tahu ujungnya sampai di mana. Ada tarik-tarikan tadi. Nah, itu masih ada konflik politik, masih ini menurut saya ketakutan akan partai PKI itu dijaga agar untuk kendaraan politik dan untuk meraih massa dan agar someone ada kerjaan aja. Ya, menurut Alwi Johan. Menurut saya someone ya bisa siapa, tukang apa gitu. Iya. Saya ada kerjaan kan bisa aja. Hampir di ending pembicaraan kita nih ngobrol. Wow. Walaupun mungkin kalau follower atau subscribernya si Alwi mungkin udah tahu ya, mungkin tapi yang belum nih. 3 buku terbaik sepanjang masa. Kalau kita bikin peringkat tuh. Oh, peringkat. Menurut Alwi. Nomor 3 dulu. Al-Qur'anul Karim. Tidak. Buku aja ya yang di luar Al-Qur'an. Ini yang saya kepikiran aja. Nanti kalau mungkin keluar nanya lagi bisa beda ya. Nomor 3 aku suka ini aja deh,
The Alchemist. The Alchemist, Paulo Coelho. Mungkin ada yang bilang overrated, tapi itu benar-benar mengubah cara hidup saya. Setuju. Hidup mempelajari pertanda. Nah, kalau di bahasa ini tuh omen gitu kan, mempelajari pertanda. Kalau kamu menginginkan sesuatu, maka semesta akan membantumu untuk meraihnya. Wah, itu indah sekali ketika saya membaca waktu SMA. Baca itu yang Inggris atau yang Indonesia, dua-duanya bagus, terjemahannya juga bagus. Nomor 2 yang kepikiran, Man's Search for Meaning dari Viktor Frankl. Dia itu di penjara, di camp konsentrasi itu. Teman-temannya pada suicide, pada nggak betah tinggal di sana. Nah ini si orang ini, psikolog ini malah mencari makna hidup dan nemu melalui tekniknya itu yang namanya logoterapi. Nah baca itu, saya yakin itu the best self-improvement atau self-development book ever written. Itu. Sebelum pada muncul buku mindfulness. Itu menurut saya itu nggak ada apa-apanya sama Man's Search for Meaning. Terus nomor 1 yang saya suka adalah Into the Wild, Jon Krakauer. Karena itu saya melihat tokoh Christopher McCandless yang membuang semua duitnya. Itu dia punya mobil, dihamparkan aja di gurun, terus ditulis, ini mobil ambil aja, gua nggak butuh. Terus dia punya ATM, digunting-gunting, terus dia pergi ke Alaska. Hidup berdasarkan insting. Mati. Tapi mati yang benar-benar mati yang terhormat ya. Ya. Sama pun sekarang dia pun kalau mengutip Hairil Anwar, dia benar-benar hidup 1000 tahun lagi gitu. Bahkan ketika dia sudah lama meninggal, saya itu masih terinspirasi dengan cara hidupnya. Mungkin saya akan menghindari ketololan-ketololannya ya. Jadi ya itu. Berarti banyak kalau misal sampai difilmkan juga. Kalau misal di recap, nomor 3 The Alchemist, nomor 2 Man's Search for Meaning, nomor 1 Into the Wild, Jon Krakauer. Oke, tuh lumayan tuh buat referensi bagi teman-teman yang masih mau mencari referensi berdasarkan 3 buku terbaik menurut kamu. Terus jika bertemu satu tokoh bebas, nggak mesti tokoh sejarah sih. Kalau bertemu dengan tokoh satu Indonesia, satu luar negeri, siapa yang ingin kamu temui? Yang sudah meninggal boleh, yang masih ada juga boleh. Dan apa yang ingin kamu tanyakan? Luar negeri atau Indonesia? Bebas. Satu luar negeri, satu Indonesia. Luar negeri saya mau Goebbels, Joseph Goebbels. Saya mau bertanya, kok bisa gitu? Apa teknik-teknik komunikasi yang bisa mencuci otak itu seluruh negara biar mengikuti aturan-aturan tolol kamu gitu? Itu teknik-teknik itu seperti apa gitu? Dan saya pengen belajar seperti itu untuk tentu saja untuk keperluan yang jauh lebih baik, untuk mengedukasi masyarakat itu yang masyarakat yang uneducated itu bagaimana bisa punya spirit untuk belajar itu. Mungkin arahnya ke situ. Kalau misal yang sudah meninggal, saya mau bertanya ketemu sama Soeharto. Saya pengen mengajak dia duduk di warung kopi, terus saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Di mana Wiji Tukul? Nah, itu saja. Kayaknya banyak ya, bakal tanya juga. Seperti itu kalau ditanyain. Kalau kita ngelihat dari proklamasi ya, 1945 nih. Terus kita masih pakai jargon yang masih, ya walaupun udah sering diomongin, tapi kita akan tanya terus. Tahun 2045 kan 100 tahunnya proklamasi. Di tahun itu, menurutmu Indonesia itu kayak gimana? Hancur! Apabila pemerintahannya tidak becus, apabila masyarakatnya dipelihara kebodohannya, apabila sejarah dikubur-kubur, sejarah-sejarah yang selama ini, luka-luka yang selama ini disembunyikan, itu tidak diungkap. Saya rasa Indonesia akan hancur. Kan ada yang bilang, siapa yang tidak mempelajari sejarah, maka akan dikutuk untuk mengulanginya. Dan ketika kita tidak menengok luka itu, tidak untuk duduk bersama luka itu, saya yakin kita akan dikutuk untuk mengulangi sejarah itu. Terakhir, mimpi terbesar seorang Alwi Johan Yogata. Saya pengen keliling dunia, jalan kaki, dan saya ingin mencatat perjalanan saya, ya seperti Ibnu Battuta gitulah. Dan ternyata itu mungkin loh, ada YouTuber luar negeri itu yang jalan kaki keliling dunia, jalan kaki loh.
terus ngecamp. Wah, saya rasa itu adalah mimpi saya gitu. Dan ketika saya nanti mati, saya punya catatan perjalanan itu dan membuat generasi mungkin 100 tahun di masa depan akan berpikir ternyata pilihan hidup untuk seperti ini tuh ada. Karena sudah ada yang melakukannya. Siapa? Alwi Johan itu. Saya ingin menjadi orang yang seperti itu. Alwi Johan Yogatama. Alwi, terima kasih banyak. Terima kasih. Waktunya ngobrol. Kita tahu sendiri obrolan tadi. Semoga yang jelas pasti bermanfaat untuk teman-teman nanti yang nonton ini, episode ini, dan apa yang disemogakan, yang disemogakan. Semoga semesta mendukung dan apa yang ingin diharapkan tadi, mimpi-mimpinya, dan movement Alwi juga bisa nggak hanya terus berjalan, tapi impactnya di masyarakat atau teman-teman sekitar itu berjalan dengan semestinya. Terima kasih Alwi atas waktunya. Semoga kita bertemu lagi dan di lain kesempatan. Terima kasih. Oke.